Nggak direkam? Terus ngapain nongkrong di situ? Orang merasa udah. Diomong, Bapak sekarang memberitahu bahwa kita di SMA sini bukan kepala sekolahnya pengen jadi YouTuber, bukan. Tetapi maksudnya itu, ayo kita pelajari sebab ada hubungannya dengan peningkatan mutu sekolah. Di SMA 1 itu ada yang masuk perguruan tinggi. Tanya nanti ke SMA 1 ya. Mungkin ada datanya siapa saja yang masuk perguruan tinggi melalui jalur YouTube gitu. Udah biarin aja. Udah biarin. Gitu ya. Jadi bukan berarti Bapak bukan pengen jadi YouTuber, bukan. Jadi dunia pendidikan sekarang ini adalah inovasi-inovasi yang seperti itu. Makanya kita sekarang mengundang YouTuber sudah berapa kali, ya kan? Di antaranya yang tidak hadir. Bapak yang tunggu-tunggu itu adalah orang yang paling sukses di situ, ditunggu-tunggu kok nggak hadir-hadir. Setelah dilacak malu. Kenapa Pak, saya itu orang IT, berhasil ini, tetapi ngurusin sekolah akreditasi gagal. Karena apa? Malu, saya itu katanya gitu. Gagalnya apa? Nah itu. Oleh sebab itu Pak Wandi, jangan merasa bersalah gagal ngurusin Bapak, karena Bapak sudah mantau, bener Pak Wandi kerja, tetapi gagalnya kita itu, Bapak ya, bukan gagalnya kita, Bapak itu gagal dan harus nunggu berapa bulan lagi. Ingetin tuh, bulan apa? April. Bulan April, ingetin tuh semuanya tuh, bulan April tuh. Bulan April Bapak dari nol lagi, kalau gagal lagi nunggu lagi April yang akan datang nanti. Kan gitu. Ya, jangan sampai begitu diganggayong, ya. Katanya dengan sistem online itu mempermudah, dari lintas luar pulau tidak usah datang naik perahu, udah timba aja di sekolah masing-masing duduk manis kan, dalam rapat politeorinya kan begitu. Buktinya dibatasi waktunya, celaka 12. Bapak mah apalagi sudah bolak-balik ke Bandung. Ya kan, sudah di Bandung sudah oke, sudah punya link segala macam, ada nomor telepon, ditanya lagi Pak gimana? Iya nanti, oke, terus ya begitu datang lagi kemarin ke Bandung Pak, yang lain juga nih dari SMA Garut, SMA sini tuh pada sekian tahun katanya nggak beres-beres. Bukan itu yang kita minta makan. Ini akreditasi. Ini akreditasi. Sekarang kita jangan sampai terjadi kegagalan itu. Oke, itu saja. Barangkali Bapak ulangi ini materi merapat hari ini. Ngundang YouTuber, bukan kita pengen jadi YouTuber, tapi untuk bahan ajar. Kemudian akreditasi yang gagal, itu Bapak sudah menyebutkan beberapa sekolah, lacak oleh Pak Nanang. Sekarang juga berkunjung ke sekolah tersebut, tanya dengan adab yang baik, kami mau akreditasi, apa kesulitannya, padahal kita tahu Bapak gagal kenapa gitu kan. Tapi bahasanya lebih halus, minta petunjuk gitu, kesulitannya di mana gitu. Jangan nanya dengar Bapak gagal. Mau berguru aja gitu. Kemudian taman untuk akreditasi, tolong cari tukang danau sana dengan danau ini, satuin dibikin danau. Di sini hanya ada huruf saja, jadi di sekitar huruf itu menjadi danau tinggi sekali. Tanahnya di sebelah sana dibikin jalan, jadi tanahnya di ke pinggir sana, pinggir ke sini. Nyari tukang, nyari batu, pinggirnya dikasih batu supaya indah tampak sekolah itu. Kalau sekarang kan tampak kumuh, ya kan? Jadi nanti kelihatan dari sini, di sana itu kayak tebing kayak tadi. Jadi batu ditumpuk-tumpuk begitu, kasih tanah begitu. Memang modal duitnya gede, makanya koperasi kerjasama yang utang kemarin, koperasi berapa lagi, galakan lagi Jumat sedekahnya, aktifkan lagi. Itu. Dan dipertanggungjawabkan, dilaporkan. Yang sudah gubuk apung itu kan berhasil dari sedekah kan. Nah sekarang batu taman, kita membuat taman mempergunakan itu.
Nah, sekarang talangi dulu oleh Ibu Herlina, beli batu 1 truk, biar orang dari sini itu dari jalan kelihatan ih taman, padahal cuma batu ditumpuk-tumpuk, di bawahnya dan sebelah sini nanti nyicil, yang sebelah sana aja dulu tuh. Nah, jadi batu ditumpuk-tumpuk begitu, biar kelihatan dari sini. Kalau dari sana kan nggak ada orang lewat. Karena bapak mah orang seni, jadi yang namanya janur kuning, tahu janur kuning? Apa coba? Kenapa bapak bilang janur kuning? Janur kuning kalau hajatan? Ada selamat datang, ada yang pakai ini, yang pakai bokor gitu dalam bentuk kayak piala gitu kan? Apa itu namanya itu? Biasanya di kiri kanan pengantin biasanya kan? Nah, dari bambu, apa? Kelapa ya? Nah, dari daun kelapa, itu namanya janur, itu daun kelapa maksudnya. Itu triknya. Nah, ini kita ambil filsafatnya ya. Itu triknya itu, orang begitu datang ke hajatan, di sini janur. Di sini janur, di sini janur, kelihatan begitu. Sehingga pesta itu meriah, megah gitu. Begitu pulang, nggak kelihatan lagi. Nah, kenapa? Jadi kalau datang ke sekolah kita itu seperti memasang janur. Begitu orang nengok ke sini, taman, nengok taman, begitu pulang. Sebelah sini orang dari sana balik ke sini nggak, karena dananya nggak ada. Tapi kalau dananya ada mah semuanya. Jadi kita mah karena dananya nggak ada. Jadi kalau orang datang masuk gerbang itu lihat, taman, ada lampu sinar, ada batu-batu gitu. Padahal cuma 1 truk batu aja udah cukup dengan ilmu janur. Gitu. Jadi kalau orang masuk, wah, gitu. Begitu masuk gerbang di situ, kepalanya nongol gitu dari gerbang sini gitu kan. Wow, itu ada lampu ini, ada batu-batu, ada taman begitu kan. Begitu sudah masuk ke sana, begitu balik nggak kelihatan orang di belakangnya kan gitu. Itu murah, bikin taman kayak gitu murah. Hanya untuk shock terapi doang. Untuk akreditasi, ini hubungannya dengan akreditasi ya. Oke, tuh bikin taman. Yang penting mah itu dulu tanahnya diangkat, dibikin danau dulu. Danau itu membuat indah loh. Danau itu kita udah bagus, itu kan tanah udah ditinggikan. Oke, taman besok cari tukang itu. Kalau bisa mah beko sekali keruk juga langsung beres beko mah. Tinggal setelah diangkat lumpurnya langsung dibatuin, udah beres, sehari juga kelar kalau pakai beko. Kalau ingin dicicil pakai tukang cangkul juga nggak apa-apa. Parkir, akses jalan, supaya orang itu naik motor parkir di depan, kan tanah tuh, lumpur. Kalau langsung masuk koridor pasti kotor itunya, keramiknya. Oleh sebab itu jalannya ke bawah, ke danau. Nah, danaunya itu sepatunya langsung bersih. Jadi dari sana naik motor, turun ke danau. Nah, di danaunya itu diplester. Tapi plasternya dengan sendirinya itu ada airnya kan. Nah, langsung cuci gitu. Jadi begitu naik ke kelasnya udah bersih gitu. Paham kan maksudnya kan? Silahkan lah bapak mah memberi ilmu aja, diatur aja minimal jarak 1 meter atau 2 meter anak itu cuci sepatu di situ, di jalan itu sambil digosok-gosok sambil lewat. Gitu. Jadi bersih, nanti masuk kelas itu udah bersih. Kalau sekarang kasihan OB itu bersih lagi. Kenapa? Anak bekas sepatu. Termasuk di ini ke ruang bapak juga kesini kadang-kadang seperti itu guru-guru kalau diundang ke sini. Karena apa? Karena memang kotor. Nah, kayak itu ya. Jadi taman dikelola sedemikian rupa pakai ilmu manajemennya, ini manajemen janur. Parkir, akses jalan, evaluasi stadion. Fitur PTN 50% masuk perguruan tinggi kalau akreditasi A.
40% nama ya? 40%, kalau B 25%, kalau C 10%, kalau tidak terakreditasi jadi 5% walaupun A hasilnya. Dan tidak boleh kepanitiaannya diserahkan ke satu orang, jadi harus Wakasek pegang garapannya masing-masing. Settingan podcast di luar ruang, karena kita tujuannya bukan kita pengen jadi YouTuber, tapi itu adalah bagian dari pembelajaran. Harus disetting ada podcast di luar, di tempat parkir ada tempat podcast di situ. Alami aja, mau ilalang begitu juga nggak apa-apa. Di sini minimal ada bangku gitu kan ada alat-alat podcastnya itu. Di belakang di tempat sampah juga kan bicara tentang sampah, bicara di pohon ceri bicara tentang ceri, di pohon papaya di situ, atau apalagi di situ ada aktif, ada sekolah elit di depan kita ya kan. Nah di situ dibikin podcast di situ pakai latarnya sekolah lain ya kan. Wah ternyata gubuk-abung bangunannya kayak gitu karena ruangan tempat podcastnya membelakangi itu, backgroundnya adalah sekolah elit itu. Dan itu milik kita gitu kan. Di podcast kan milik kita. Jadi kalau kita podcast di luar tuh siapa bilang sekolah kita kumuh, lihat di belakang gitu kan. Nah bikin ruang podcast di situ ya, silahkan disetting sedemikian rupa, dipelester aja bawahnya kayak paling-paling 4 meter kali 5 meter gitu. Untuk ini nanti ada tempat duduk segala macam gitu di atasnya. Di sana juga sama beberapa tempat. Jadi sehingga sekolah kita itu semuanya terurus. Walaupun ilalangnya tinggi-tinggi, nggak apa-apa, biarkan aja. Bahkan bagus kita podcast di antara ilalang-ilalang begitu, di situ tempat duduk gitu kan. Ya, nggak apa-apa ya. Coba didesain sedemikian rupa sehingga kita tuh betah di sekolah. Ya. Kemudian data alat yang bisa connect dengan alat-alat ini. Ini alat ini kan tidak semua connect ya, kecuali yang punya Bu Herlina ya. Yang lain tuh yang punya siswa didata oleh penurasan. Jadi nanti siswa ketika diundang untuk podcast di outdoor pakai alat dia dan langsung disimpan ke hard disk eksternal supaya si HP dia langsung kosong, masukin ke situ. Gitu. Jangan mengandalkan alat yang dari sekolah aja supaya semuanya juga. Jadi alat-alat yang ada dibeli itu sudah dibeli 4 ya waktu itu. Itu kan tidak difungsikan, fungsikanlah dengan manajemen itu. Data alat yang connect. Undang YouTuber lokal. Udah ini ya. Oh, SMA 11 tuh yang berhasil dari yang masuk perguruan tinggi, masuk jalur YouTuber SMA 11 itu diundang ke sini siswanya ya. Bentuk ikatan alumni yang berhubungan dengan manajemen komunikasi lewat Zoom ya. Jadi bentuk alumni yang setiap minggu 1 kali ada bicara lewat Zoom tentang sekolah, tentang perguruan tinggi dia, tentang kalau dia alumninya itu bekerja ya tentang pekerjaannya dia. Kalau dia bekerja di perusahaan ya tentang perusahaannya dia. Kalau dia wira swasta dia. Kalau dia nganggur cerita tentang penganggurannya dia gitu kan, nggak apa-apa, yang diangkat yang positifnya. Jangan merasa rendah diri ketika dia nganggur. Sebab sad boy juga ternyata putusan SD. Dia nggak mau dibilang lulusan SD, orang nggak lulus kan kelas 5 kan dia bilang putusan. Tapi ternyata kan orang sukses. Nah seperti itulah yang kita harapkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ayo penting ini. Sekarang ini kepala sekolah dimanapun sedang tiarap, pasrah karena tidak ada rapat komite di Jawa Barat itu. Sehingga udah sekolah itu jalan apa adanya aja. Tapi kalau kita mah enggak. Walaupun study tour-nya luar biasa, seumur hidup study tour bis kosong. Sampai pada lonjoran kaki. Bapak bicara kemarin di SMA saya itu kan kemarin perpisahan SMA saya itu. Bapak juga dapat baju, dapat amplop, dapat hadiah banyak banget kemarin. Jadi malu, ya kan? Bapak cerita
seumur hidup Bapak study tour di SMA 1, di SMA 5, SMA Tarumaja, di SMA mana, termasuk Bonlap, belum pernah yang namanya dulu itu yang namanya study tour ngegerakin kaki aja susah, dempet-dempetan gitu, susahnya nggak ketulungan dulu itu. Karena berebut. Begitu di sini satu deret satu orang melonjak nikmat banget sampai orang SMA saya itu iya kita juga kali-kali nurut bang ikuti ya kayak gitu nggak bakalan mampu. Wah, SMA Cikarang Barat aja mampu, masa kita kagak bisa? Ya, itu mah penelitiannya aja yang hebat, padahal kecelakaan. Mereka menganggapnya kita hebat loh. Study tour bisnya kosong. Siswa itu leluasa, mau tidur di lantai, mau di apa juga aman. Dan orang lain menganggap mustahil. Yang namanya study tour itu kan pasti belanjanya banyak. Kalau di kita belanjanya banyak tapi nggak tahu dari mana. Siswa ya ada yang uang sakunya 1 juta lebih, 2 juta, anak itu pada belanja semua gitu kan. Itu salah satu cara. Berarti di kita menggambarkan ekonomi orang tua di SMA ini itu si kaya dan si miskin jauh. Jangan cuma basa-basi, harus disikapi. Kalau sekolah orang tuanya ekstrim antara si kaya dan si miskin jauh, berarti bagaimana solusinya? Ayo Pak Nur Hasan ini yang kesiswaan harus ngerti dengan humasnya. Harus jangan cuma kita diskusi ya, kita itu yang dicarikan solusi. Contoh Indonesia itu si kaya dan si miskin ketika konfrontasi dengan Malaysia, orang Indonesia bilang penduduk Indonesia yang kaya-kayanya saja kalau dikumpulkan lebih banyak orang kaya Indonesia daripada penduduk Malaysia. Pede banget dengan omongan begitu. Padahal ekonomi Malaysia kan sedang baik pada saat itu. Tapi orang Indonesia pede karena memang realita. Orang kaya Indonesia kalau dikumpulkan itu dibanding dengan jumlah penduduk Malaysia, banyakkan orang kaya Indonesia. Itu. Nah, itu untuk kesombongan kan seperti itu. Nah, di kita juga sama di dunia pendidikan. Makanya dulu lahirlah RSBI. RSBI itu untuk mewadahi orang-orang kaya. Sehingga Singapura jerit, Australia jerit, karena orang kaya aja tidak perlu keluar. Di Indonesia juga udah bagus. Itu cara mengatasinya seperti itu. Berarti di sekolah ini ada si kaya yang uang sakunya sampai 2 juta untuk study tour. Sementara orang yang tidak mampu banyak juga itu kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Subsidi silang. Fasilitasi orang-orang yang seperti itu. Kalau dia diundang podcast, dia orangnya dengan catatan dia berarti harus memakai pakaian yang sesuai kemampuan dia. Jangan di podcast orangnya pakaiannya nggak dicuci, lusuh karena memang kan ada yang begini ya setiap ini nanti mah disetting. Kalau dia itu orang mampu berarti harus subsidi silang memanggil orang dan manajemennya kan di mana tempat protesnya biar kelihatan ternyata SMA ini orangnya hebat-hebat ya kaya-kaya ya apa gitu padahal ya itulah diantaranya di manage demikian rupa. Buktilah keberhasilan RSBI zaman dulu kita itu bersaing dengan negara OECD duduk manis loh kita itu dianggap selevel dengan negara-negara OECD pada saat itu. Makanya kita ditumbangkan lewat pengadilan melanggar hak asasi manusia, ketok palu, bubar aja RSBI karena negara lain jerit, nggak ada orang kaya dari Indonesia yang datang ke sana. Iya, Sat. Betul apa yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa ya, betul. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi bahwa memang di SMA Negeri 2 Cikarang Barat ini ya banyak sebetulnya orang-orang yang kaya dan juga peduli terhadap pendidikan. Belum di-manage ya. Termasuk mungkin pembangunan yang ada di sini gitu. Bahkan pernah Ustadz Bada itu laporan ke saya, Pak Nur, ada orang tua siswa
yang menyumbang 800.000 katanya buat musola gitu. Nah, jadi seperti itu ya, jadi laporannya. Berarti kan benar ini Pak Haji. Dan saya yakin bukan cuma satu sebetulnya orang tua yang seperti itu, hanya saja barangkali kitanya yang masih kurang berkomunikasi dengan orang tua yang seperti itulah. Dan saya yakin nggak satu, banyak kan. Undang orang yang nyumbang 800.000 untuk musola itu jadi ketua musola. Tuh, triknya gitu, Gak? Iya, dia jadi ketuanya. Yang namanya orang, karena Bapak kan pengarang buku sosiologi, Sotius dan Logos. Dalam sosiologi itu untuk mengetahui siapa dia, buka aja HP-nya. Bapak gampang sama ingin tahu siapa sih sebenarnya Pak Nur Hasan. Begitu ambil HP-nya, coba Pak Nur Hasan dibuka, ada nomor telepon Gus Dur nggak di situ misalnya ada. Ternyata nomor HP-nya itu di kumpulan orang seperti itu. Berarti Pak Nur Hasan itu sebenarnya diam-diam sebenarnya levelnya itu. Nah, itu kan ada yang nyumbang 800 itu masjid itu. Yeah. Paling tidak dia itu adalah aktivis masjid. Paling tidak ternyata dia itu dari pengusaha-pengusaha, kumpulan pengusaha dia. Jadi kalau kita memberi tugas, jangan begini, Pak Nur Hasan atau Pak Nanang mah sudah terlalu banyak pekerjaan, Pak. Itu tuh Pak Nur Hasan atau Bu Herlina itu nggak pernah ada tugas apa-apa, biar adil gitu. Jangan Pak Nanang lagi, jangan begitu misalnya. Itu pandangan yang salah. Pandangan yang salah. Kalau orang sibuk diberi tugas apapun berhasil selalu. Tapi Pak saya udah banyak pekerjaan banyak. Enggak, dia yang beri. Pasti berhasil. Tapi Pak ini nih Pak Wandi aja Pak nggak pernah dikasih tugas apa-apa, beri gagal pasti. Jadi kalau orang sibuk itu beri aja pekerjaan sebanyak apa. Apapun beri aja. Oleh sebab itu dalam ilmu sosiologi namanya kumulatif. Stratifikasi sosial itu ada guru sosiologi tanya. Stratifikasi sosial itu kumulatif artinya bertambah-tambah. Kalau dia sudah kaya, pasti pendidikan juga tinggi, pasti punya istrinya juga cantik, pasti ingin menjejang karir jadi anggota dewan juga gampang. Kenapa? Karena tadi linknya itu, gitu lah. Nah sekarang kembalikan ke topik kita. Tadi di kita itu ekstrim kan si kaya dengan si miskin jauh. Manfaatkan linknya. Yang nyumbang 800 itu panggil ke sini manajemen sedemikian rupa, Bu. Pak, kita akan membuat masjid. Kita bentuk kepanitiaan, Ibu sebagai ketuanya. Nggak bakalan lama jadi. Oleh sebab itu guru sosiologinya harus dikumpulin. Jangan ngasih teori-teori sosiologi ke anak siswa gitu, tapi nggak bisa mempraktekkan dirinya sendiri. Salah itu. Justru ilmu praktek, makanya di Jepang, di Australia itu guru itu kalau ngajar itu harus bekerja dulu. Setelah bekerja di luar baru boleh jadi guru. Ketika guru ekonomi, ngomong ekonomi, pengalaman dia, gitu loh. Jangan ini mah guru ekonomi, cerita tentang ini, tentang dirinya sendiri, hidupnya repot. Itu maksudnya apa? Guru sosiologi itu harus benar-benar ngerti, gitu loh. Bahwa apa yang dia bicarakannya memang berdasarkan pengalamannya itu. Itu saja barangkali ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak minta action. Pak Nanang, observasi tentang akreditasi yang gagal itu sekolah yang disebutkan tadi itu kunjungi. Tapi hati-hati bahasanya, saya ingin berguru aja gitu, minta aplikasinya apanya gitu. Pak Wandi, tebarkan kerjasama dengan Patri, kenapa Bapak bisa gagal gitu kan. Nah, kegagalan itu dipelajari untuk akreditasi. Itu yang namanya gagal tuh gagal. Oke, tapi itu jadikan oleh kita menjadi suatu hikmah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditonton ke yang tidak ngikut ini di hidden ya. Diangkat ke YouTube, tapi di YouTube-nya tidak untuk publik. Pilihannya apa? Ada pribadi? Yang ini ada pribadi, ada apa lagi? Publik ya, enggak satu yang tengah. Nah itu enggak direkam. Terus ngapain nongkrong di situ? Orang merasa udah bubar nih, salah satu contoh. Masya Allah, ngapain? Terus di situ nongkrong di situ ngapain? Iya.